153524303. Di video kali ini kita bakal membahas apa itu kriobservasi, bagaimana bentuk penerapannya dalam budidaya perairan, bagaimana proses atau cara kerja kriobservasi pada sperma ikan, yang terakhir, apa keuntungan mengirimkan sel sperma hasil kriobservasi daripada langsung membawa induk jantan untuk pemijahan. Melihat kondisi geografis Kepulauan Riau dan mempertimbangkan efisiensi dalam pengiriman. Yang pertama kita akan membahas apa itu kriobservasi. Kriobservasi adalah teknik penyimpanan pada suhu yang sangat rendah yakni minus 195 derajat Celcius dalam nitrogen cair. Nah, sel sperma ini tidak mengalami proses metabolisme namun masih memiliki kehidupan pada saat kita akan menggunakan nantinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas seperti apa bentuk penerapan kriobservasi pada budidaya perairan atau aquaculture. Nah, salah satunya itu untuk penyimpanan materi genetik seperti sel sperma ikan. Penelitian ini telah banyak dilakukan oleh peneliti yang membuktikan hasil dari kriobservasi sel sperma ikan tetap berfungsi ketika akan digunakan nantinya. Nah, hal ini bertujuan untuk pembenihan, pengangkutan, penelitian maupun pelestarian hewan yang hampir punah. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses atau cara kerja dari kriobservasi ini sendiri pada sel sperma ikan. Nah, kriobservasi ini sendiri menggunakan suhu yang sangat rendah yakni minus 196 derajat Celcius dengan dalam nitrogen cair. Hal ini menyebabkan sel sperma tidak aktif atau dorman dalam jangka panjang. Namun kita dapat mengaktifkannya kembali sewaktu-waktu pada saat kita akan menggunakannya dengan kualitas masih hidup atau berkualitas bagus seperti pada awal penyimpanan. Dalam teknik kriobservasi terdapat penambahan extender pada sampel yang fungsinya sebagai pengencer dan ditambahkan cryoprotectant sebagai zat anti cryodamage yang fungsinya sebagai pencegah terbentuknya kristal es di dalam nitrogen cair yang menyebabkan kerusakan terjadi pada sel sperma ikan. Contoh produk cryoprotectant yakni DMSO, DMF, dan glycerol. Nah, sedangkan pada unggas lebih diarahkan pada DMF, DMSO, DMA, dan trehalose. Selanjutnya kita akan membahas tentang cairan extender atau cairan pengencer. Nah, salah satu contohnya itu air infus. Nah, kenapa disebut cairan pengencer? Karena fungsi dari air infus ini sendiri sebagai pengencer yang dapat merenggangkan posisi antara sel sperma ikan yang satu dengan yang lainnya. Nah, jika terjadi kerapatan antara sel sperma ini akan menyebabkan terjadinya kualitas kehidupan sel sperma yang akan kita gunakan nantinya setelah penyimpanan. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus kita perhatikan dalam teknik kriobservasi adalah yang pertama itu extender, nah cairan pengencer ini. Yang kedua itu perbandingan cairan pengencer. Yang ketiga cryoprotectant. Yang keempat ini kita harus menambahkan antibiotik yang tujuannya sebagai kita lakukan penambahan antibiotik yang tujuannya adalah mencegah sel sperma ikan tertular agen pembawa penyakit Yang kelima ada wadah penyimpanan, yang keenam metode pembekuan, dan yang ketujuh metode thawing atau pencairan. Selanjutnya kita bahas tentang metode pembekuan. Nah, langkah kerjanya ini yaitu sel sperma kita masukkan ke dalam pipet atau straw dengan metode penurunan suhu menggunakan dua alat. Nah, pada wadah penyimpanan berupa styrofoam ini digunakan pada jangka waktu yang pendek, di mana penggunaannya hanya menggunakan uap dari nitrogen.
di mana penggunaannya hanya memakai uap dari nitrogen cairnya. Pipet atau straw disusun sesuai gambar berikut ini. Selanjutnya, metode pembukuan menggunakan wadah tangki nitrogen. Nah, ini digunakan dalam jangka panjang. Penggunaannya dengan memasukkan pipet tetes pada tabung, lalu tabung ini dimasukkan ke dalam tangki nitrogen. Ini kita membahas tentang pola penurunan suhu. Yang pertama, kita akan membahas tentang penurunan suhu menggunakan wadah tangki nitrogen. Nah, penurunan suhunya bisa kita lihat terjadi penurunan yang sangat drastis seperti tabel berikut. Dan yang kedua itu pola penurunan suhu menggunakan styrofoam. Pola penurunannya ini terjadi secara bertahap sampai suhu minus 180 derajat ke bawah. Yang terakhir kita masuk dengan metode thawing atau pencairan. Nah, fungsinya untuk metode thawing ini yaitu membuat sel sperma aktif kembali. Nah, ini dilakukan ketika akan menggunakan sel sperma. Nah, caranya itu dengan menggunakan pemanas dengan waktu tertentu. Selanjutnya, apa keuntungan mengirimkan sel sperma hasil kriobservasi dibandingkan langsung mengirimkan induk jantan untuk pemijahan? Dilihat dari kondisi geografis Kepulauan Riau dan pertimbangan aspek efisiensi dalam pengiriman. Ditinjau dari kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau, nah menyebabkan terjadinya proses pengiriman yang melalui darat dan melalui laut. Nah, pengiriman yang berpindah-pindah ini akan menyebabkan induk jantan akan mengalami stres sebelum tiba di tempat tujuan. Nah, hal ini yang dikhawatirkan kepada pembudidaya yang mengalami kerugian ketika akan memijahkan ikan dan biaya dalam pengiriman indukan ikan lebih mahal daripada pengiriman menggunakan sel sperma ikan menggunakan straw yang sudah dikriobservasi. Nah, cukup sekian penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum.